Anda tahu Big Bang pertama kali ditemukan tahun berapa? Nggak tahu, Bang. Tahun 1924 oleh seorang uskup namanya Lamitri. Ya. Itu karena kenapa ini bisa menemukan? Karena alat sudah mulai canggih. Udah ada teropong, ya kan? Bisa mengamati benda-benda langit dan sebagainya. Dan Big Bang, teori Big Bang adalah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Itu teori Big Bang. Karena memang kebenarannya seperti itu. Al-Quran sudah menjelaskan itu 1400 tahun yang lalu. Di mana itu? Surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat tarot kong fapatanahuma. Apakah orang-orang kafir? Nah ini saya pernah berpikir kenapa ya Allah kok menyebutnya di situ orang kafir, bukan orang beriman. Awalam yarol ladina amanu, kok tidak begitu ya? Yang disebut kok kafir ya? Ternyata Allah itu maha tahu bahwa yang akan melakukan penyelidikan, penelitian itu adalah orang-orang kafir. Penemu-penemu itu orang-orang kafir. Nah di situ Allah bertanya kepada orang-orang kafir itu. Yang menemukan Big Bang itu Allah bertanya di situ, padahal 1400 tahun yang lalu jaraknya ya kan dengan ditemukannya Big Bang itu. Allah berkata kepada orang-orang kafir, awalam yarol ladina kafaru. Apakah orang-orang kafir ya awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ard ya anas samawati wal ardo kanat tarot kong fapatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi itu satu yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya? Anda tahu Big Bang itu terjadi ledakan besar bukan? Betul Bang ya? Ya betul Bang. Big Bang itu ya dari satu benda zat pijar yang sangat panas itu meledak sehingga serpihan-serpihan itulah nanti membentuk nebula. Dari nebula lama-lama mengeras, terjadilah benda-benda langit. Kan begitu tuh teorinya waktu kita belajar. Al-Quran menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Dari mana Rasulullah itu tahu? Apakah Rasulullah ngarang? Kalau ngarang kenapa terbukti kebenarannya? Ada lagi, misalnya Allah berfirman, ya Allah yang menciptakan dua macam air. Ya, yakni yang satu segar, yang satu lagi asin lagi pahit, kalau nggak salah begitu ya. Dan apabila air itu bertemu, mereka tidak dapat bersatu karena di antara keduanya ada barzak. Fenomena ini bisa kita lihat di lautan Gibraltar. Ada ribuan mil antara air tawar dan air asin ketemu, tidak menyatu Bang. Rasulullah nggak pernah tuh berlayar nyebrangin laut, kok tahu Rasulullah? Iya Tadi juga. kan sudah saya bilang Rasulullah tinggal di padang gurun, bukan di laut. Dari mana Rasulullah tahu di dalam laut ada api, di dalam laut ada air tawar? Ya? Dari mana Rasulullah tahu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang, keajaiban Al-Quran, kebenaran Al-Quran sudah saya sampaikan kepada Anda. Silahkan Anda mau terima monggo, tidak mau terima juga tidak apa-apa. La ikraha fidin. Tugas saya bukan untuk memasukkan Anda ke Islam. Tugas saya hanya menyampaikan hidayah itu Allah yang punya. Jangankan saya, Rasulullah aja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya Bang? Gitu.
Selamat malam. Selamat malam Bang Rafael. Selamat malam. Hmm. Ya, saya boleh menanggapi dari narasi dari Om Bibel ini. Ya silakan. Apa yang mau ditanggapi Bang? Ya, saya mendengar tadi bahwa mengatakan bahwa Quran itu dianggap benar karena banyak penemuan-penemuan orang kafir itu terjadi dan itu sedikit Bang ditulis oleh Quran. Bentar Bang, sebelum kita lanjut, apa definisi benar Bang? Benar itu artinya bukan salah. Benar itu artinya antara pernyataan dan kenyataan itu sesuai. Contoh nih, Ya, saya bilang ini pensil, saya benar apa salah? salah. Ini pensil, salah. Kalau saya bilang ini korek, Benar. benar kan? Iya kan? Ini korek, benar kan? Ya, benar. Sesimpel itu cara membuktikan itu benar atau salah. Nah, yang disampaikan Al-Quran, antara yang disampaikan di Al-Quran dengan kenyataan benar atau salah? Ya, menurut yang saya dengar tadi itu benar dari Bapak yang terangkan itu. Bapak membenarkan itu karena katanya kan semua yang dapat diteliti yang ilmiah itu sudah diterangkan di dalam Quran, kan begitu. Kemudian orang kafir menemukannya jauh hari sesudahnya. Nah, Ya, saya boleh bertanya. contohnya Big Bang itu tadi, Ya. Bang. Ya, betul. Kalau boleh saya memberikan tanggapan mengenai penjelasan Bapak tadi, berarti Quran mencari pembenaran itu dari pikiran-pikiran orang kafir. Bisa dikatakan begitu ya, bahwa Quran mencari pembenarannya dari. Kok mencari pembenarannya sih? Izin Casugi izin Bang Rafael, kalau mau stand up comedy itu di Metro TV daftar. izin dulu Ustaz Sugi ya. Kalau mau izin teman-teman, kalau mau stand up comedy ini komal diskusi lintas agama akademis berdasarkan data bukan logikal falase. Kalau mau stand up comedy lawak itu nanti kau bisa jalan-jalan ke Trans Studio, Metro TV dan lain-lain, kau bisa daftar di sana, kau jadi pelawak. Sekarang yang perlu Anda pikirkan, Kan gitu, apakah Bible bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan? Itu yang harus Anda pikirkan, bukan Anda mengkritik yang sudah terbukti kebenarannya. Bukan mengkritik, Coba. saya menanggapi. Saya menanggapi. Lisa, tolong di mute. Mencari Sekarang gini loh, pikiran orang kafir. bukan. Itu kan? Kalau Al-Quran mencari kebenaran dari pikiran orang kafir menyatakan dahulu, baru Al-Quran ditulis. Itu baru mencari kebenaran dari orang kafir. Justru sebaliknya, orang kafir itu mengetahui kebenaran itu dari Quran. Jangan dibolak-balik. Orang kafir kan tidak baca Quran. Ketika dia menemukan itu, mereka tidak baca Quran. Justru Mereka ketika kan orang kafir dia, tidak beriman kepada Quran. saya kasih tahu Bang, Nah, kemudian justru Bapak- ketika kemudian dia, Bapak bentar mencocokkan. Bang, kok Begitu. mencocokkan itu kalau mencocokkan itu kadang benar kadang salah, itu baru mencocokkan. Apakah ada tadi yang salah Kan Anda membenarkan. ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan? Ada yang salah? Ya, anggaplah tidak yang salah. Tetapi kan Tidak ada yang Bapak salah. Kalau mencari tidak ada yang kebenaran. salah, itu dari Tuhan Mencari atau bukan? kebenaran dari Waduh, Ya, berarti kan Bapak kembali mencari ini kebenaran dari logikal pikiran orang falasi. kafir, gitu. Seharusnya Anda itu Bukan mikir logikal falasi, kenapa kan? kitab Anda itu Ini ketika kenapa saya bicara berpikir. ilmu pengetahuan salah semua. Seharusnya Anda mikir kenapa kitab Anda ketika bicara ilmu pengetahuan salah semua, nggak ada yang benar. Tunjuk satu ayat di dalam kitabmu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya tantang Anda. Ayo, Oke, tapi begini. tunjuk. Kalau memang Quran itu sesuai dengan Al-Quran sesuai sudah dengan terbukti ilmiah. kebenarannya nih.
sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita melakukan perbandingan. Tunjuk satu ayat di dalam Bible yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Matahari hadir hari keempat, tumbuhan tumbuh di hari ketiga. Benar apa salah itu? Ayo. Maksudnya begini, tapi ada loh matahari pernyataan Quran yang tidak sesuai dengan ilmu, dengan ilmiah. Ada apa? pernyataan Quran yang tidak sesuai Apa? dengan ilmiah itu. Apa? Yaitu bumi datar. Di mana ada bumi datar dalam Quran? Mana ayat? Mana ayat? Kan itu mana hamparan. ayatnya? Ya, Bumi mana datar ayatnya? Hamparan kan? Oke, saya Jadi kasih kalau ya. dikatakan hamparan, Nah, ini dia. berarti datar. Berarti Tuhanmu mengatakan juga bumi datar. Karena Tuhanmu mengatakan, akulah yang menghamparkan bumi seorang diri. Yesaya 44 ayat 24. Berarti bumi datar menurut Bible. Hah? Coba ini. Yesaya 44 ayat 24 Tuhan berkata, akulah yang menciptakan langit dan yang menghamparkan bumi seorang diri. Berarti bumi datar menurut Bible. Ini ya. Jawab. Anda jangan standar ganda Anda Iya, tadi maksudnya mengatakan gini. ketika bumi itu dihamparkan, lalu Anda mengklaim Al-Quran mengatakan bumi datar. Di dalam kitabmu, Tuhanmu Iya, juga saya mengatakan jawab dulu. bumi datar. Gimana itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Yesaya 44 ayat 24. Saya baca ya, Yesaya 44. Yesaya 44. 24. Banyak loh ayatnya di Bible. Banyak. Loh, beserak loh. Itu salah satu itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 40, itu Tuhan itu bumi itu seperti kancing baju. Tuhan bertahta di atas lingkaran bumi. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, kami kan tidak membenarkan kitab kami dari yang ilmiah Bukan itu. masalah itu. Nah, ini kan Quran. Iya, Bukan masalah Quran kan itu, mencari Bang. pembenaran Anda tadi berarti Anda mau mengakui tidak bahwa Iya. kitabmu itu mengatakan bumi datar? Yang berarti ada ketidakcocokan antara Quran, Alkitab kami, dan ilmu pengetahuan. Oh, Anda salah. Saya dalam belum menerangkan Quran soal ada Quran. ayat. Oke, saya terangkan soal Ada Quran. ayat yang Oke, menyatakan saya hamparan. terangkan soal Quran. Diam dulu. Saya terangkan soal Quran. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Ingat, Quran bukan bahasa Indonesia. Justru ketika Tuhan berkata wal ardo ba'da dalika dahaha, Al-Quran menyebutkan dengan persis bahwa bumi itu seperti telur burung unta. Karena kata dahaha dari kata duya yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Hebat Al-Quran, nggak bisa diprotes. Makanya dilihat dalam bahasa Arabnya apa? Wal ardo ba'da dalika dahaha. Orang Arab, anak-anak Arab, Bang, dengar, ini ilmu. Orang anak-anak Arab ketika dia main kelereng itu juga disebut dahaha, menggelindingkan bunda yang bulat. Itu dari kata duya, Bang. Ini bahasa Arab, Bang. Itu hamparan loh, hamparan bukan. Hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Ya, 79 30 juga menyatakan Saya hamparan. tanya hamparan Ya, dari 79 bahasa 30. Arab apa, Bang? Jawab. Hamparan dari bahasa Arabnya apa, Bang? Jawab. Bagaimana kalau kita lihat tafsirnya saja? Bang, hamparan dari bahasa Arab apa, Tafsir dari Bang? ayat yang Bapak- Tafsir apa yang mau kamu dari tunjukkan? Bapak yang Tafsir tampilkan apa? itu. Apa tafsir Bahwa itu apa? menerangkan tentang burung unta, telur burung unta. Betul enggak tafsirnya seperti itu? Lah, dari kata duya. Atau tafsir Anda saja? Oh, tafsir Anda saja. Tafsirnya Gimana? Anda tidak ngerti begitu. bahasa Arab tidak? Anda ngerti bahasa Arab Nah, enggak? saya kan berdasarkan tafsir. Nah, Ada tafsir. tafsir apa yang kamu Tadi baca? itu Mana dalam tafsir apa yang terjemahan. kamu baca? Tafsir apa yang kamu baca? Nah, kalau kita baca Coba dalam tafsir apa yang kamu baca? 39, Tafsir apa? Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dalam Hamparan dari bahasa Arab apa? Oh, ini saya tanya, tafsir apa yang kau baca? Biar saya Sugi. Aduh, Bang ini orang Rafael. kok kopla sih? Bang Rafael, Al-Quran itu tidak sama dengan Bible Anda yang seenak udel kita terjemahkan ya. Dengarkan Bang Rafael ya. Al-Quran Nur Karim itu murni firman Tuhan, sedangkan kitab suci Anda yang kalian anggap kitab suci itu, mohon maaf ya,
karena terlalu mudah diterjemahkan kemana-mana. Makanya ada yang namanya Jesus Only, Trinitas, ada yang Advent, ada yang ini, ada yang itu, banyak denom. Karena kenapa? Karena terjemahannya itu pemaknaannya ratusan pemaknaan. Satu dalil itu sampai puluhan pemaknaan. Makanya denominasi itu banyak. Jadi Al-Quran dengan Bible Anda itu tidak bisa Anda samakan dengan berdasarkan terjemahan. Anda mesti mengetahui standar bagaimana cara memaknai Al-Quran itu. Karena kalau hanya modal terjemahan itu, ya memang kalian kan umat terjemahan. Al-Quran itu punya 15 basic dasar keilmuan. Tidak mencari pembenaran. Enggak sembarangan. Dengar dulu ya, biar pintar. Ini kan mau belajar. Bang Zuma kalau sudah monitor silakan masuk ya Bang Zuma ya. Ini Bang Rafael ini kayaknya agak sedikit ada gangguan. Bang. Ya, gimana Bang? Ya, tapi kan kami tidak mencari pembenaran dari bentar Bang ya, bentar ya. Bang Rafael, Karena kitab Anda itu cacat. jadi banyak loh yang Saya bilang yang mengatakan bumi itu nggak ada. Jadi gini Bang, di Al-Quran itu tidak ada dikatakan dalam Quran. Saya bisa mana ayatnya. Nggak ada di situ dikatakan datar Bang. Jangan nambah-nambah kau. Jadi ayat itu menerangkan. Hamparan itu apa? Aduh, diem dulu. Makanya saya jelaskan, diem. Jadi kenapa di situ Allah itu? Aduh, ini noise tolong di mute dong. Jadi gini, Allah itu ya menyatakan apa yang sesuai penglihatan manusia. Tidak mungkin Allah akan mengatakan bumi itu bulat sementara yang dilihat manusia adalah hamparan. Ya, apakah hamparan itu berarti datar? Tidak. Anda meletakkan sesuatu di tempat yang bulat, menghamparkan karpet, itu juga disebut hamparan. Gitu loh. Tapi perlu kita ingat, dalam bahasa Arabnya dari kata dahaha, dari kata duya, yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Gitu loh. Kalau Anda ngeyel, Anda harus ngerti bahasa Arab baru bisa ngeyel sama saya. Kalau enggak, diem. Kalau menurut Anda saya salah bahwa duya itu bukan telur burung unta, apa artinya kata duya? Nah, itu baru debat kita. Hah? Dahaha dari kata apa Bang? Kalau Anda mau ngeyel, karena dari IS 79 ayat 30 tafsir Jalalain, dari An-Nasiyat 79 ayat 30. Bang, bumi sesudah itu dihampar. Dahaha dari kata apa Bang? Udah turunin. Ini nggak bisa diskusi dia. Dia cuma udah kasir ya, saya kasih. Udah. Dari Ibnu Katsir. Bang Rafael. Mana open cam. biar aja Bang. Open cam coba, open cam. Ibnu Katsirnya open cam. Tunjuk Ibnu Katsirnya. IS 79 ayat 30. Bang Rafael, tahu nggak pendeta? Izin dulu Ustaz Sugi. Tahu nggak pendeta yang melayani di gereja Anda? Anda cari pendeta Anda, tusuk, colok pantatnya pakai jari telunjuk Anda, terus jilat makan telan. Boh. Ampret. Sudah nggak ada ilmu loh. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu ngeyel. Terus gimana coba? Oke, kalau menurut Anda salah, ya kan? Dahaha itu dari kata duya salah. Oke, tunjukkan kepada saya itu dari kata apa? Kan enak kan? Cuma model ngeyel menghadapin saya. Aku bahagia loh, Cak Sugi. Aku bahagia kalau ada orang-orang kayak gitu. Bahagia aku. Enggak Bang, sebenarnya justru dia ngeyel membantah apalagi nggak sesuai Bible itu justru menunjukkan kebodohannya sebenarnya. Iya, betul itu Bang. Kita menerangkan dengan ilmu, iya kan? Bahasa Arabnya seperti ini dibantah. Parah. Mending kalau nggak ada yang ditahu, apalagi minim ilmu, mending diam aja. Dengerin dia kan. Itu sama halnya kita nunjukin ketololan kita. Habis ya mainannya ya, habis ya. Mainannya gak ada yang bener dari tadi naik.
mungkin masih ada lah teman-teman seiman ini di bawah ini. Kita artinya dari segi ibadah aja bang, kita tuh kayak gimana ya, segala anjing lah bisa masuk ke dalam, sendal langsung, kita nggak tahu dari luar kita jalan tuh nginjak tuh apa, masuk ke tempat ibadah. Ini tempat ibadah loh. Satu doubling kayaknya ya. Casugi doubling. Ini yang Kenapa ini dia itu Kristen tadi tajam keluar tapi tumpul ke dalam? Yang jelas-jelas kitabnya sendiri cacat ilmu pengetahuan. Kenapa dia nggak mikir gitu loh? Kalau katanya itu firman Tuhan, tapi cacat dengan ilmu pengetahuan, ini Tuhannya yang salah atau kitabnya asal tulis? Karena yang namanya kebenaran antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya bilang ini pensil salah, ini korek, baru benar antara pernyataan dengan kenyataan, ini korek. Itulah namanya kebenaran, sesimpel itu. Kalau ada Tuhan mengatakan ada terang di hari pertama, mataharinya dibikin hari keempat, otak waras mana yang bisa percaya? Kalau ada tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya diciptakan hari keempat, otak waras mana yang bisa percaya? Karena tumbuhan untuk bisa hidup itu perlu namanya fotosintesa. Fotosintesa memerlukan sinar matahari. Tanpa ada sinar matahari bagaimana bisa hidup? Percaya kayak gitu? Waras enggak Anda? Jadi Ya dari tata cara ibadah aja kita bang, itu kalau di Kristen kan gimana ya, nggak kompak gitu. Nah, ini kalau soal ibadah saya nggak mau ikut campur bang, karena itu Ya, ranah ini ibadah saya, mereka. Saya hanya lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu menjalankan agamamu sesuai kepercayaanmu, silakan. Ibadah sesuai dengan keyakinanmu. Kamu mau jungkir, mau jingkrak-jingkrak di dalam gereja, los. Tapi di sini saya hanya bicara secara akademis berdasarkan data. Data ilmu pengetahuan seperti ini, Bible seperti ini, Al-Quran seperti ini. Mari kita uji mana yang benar-benar firman Tuhan. Kenapa harus kita uji? Tidak mungkin kita hanya iman buta bang. Pokoknya apa yang dikatakan kitab suci saya percaya gitu aja. Oh enggak bisa. Makanya Al-Quran itu Allah selalu menegur kita, afala yatawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak mikir, nggak menggunakan pikiranmu? Kita disuruh mikir, tidak boleh kita hanya mengimani saja. Pokoknya ya udahlah kita imani saja. Oh tidak, Islam tidak seperti itu. Kita gali, dari menggali itulah akan tumbuh namanya iman. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Iman tanpa akal buta. Akal tanpa iman pincang jadi ateis. Iman tanpa akal bodoh. Apa-apa pokoknya dipercaya begitu aja. Gitu bang. Gantian dulu Pak Sugi, yang suruh ganti siapa? Bang Juma nggak ada. Kamu naik. Kamu naik ngomong. Silakan kamu naik ngomong. Aku bisa ngomong dulu bentar nggak, Pak Sugi? Silakan bang. Ya, jadi kan gini, di Kristen kan di sini kan kalau dari segi tata cara ibadah itu kan Kecil bang suaranya bang. Jangan timbul tenggelam bang. tujuan anunya bang, kayak kalau di Islam kan kiblatnya kan satu kan, semua menghadap ke sana kan bang. Ya kalau di Kristen itu biar menghadap selang-seling anunya tempat ibadahnya itu nggak masalah bang, jadi nggak ada tujuannya gitu. Lain beda kalau kayak di Islam tuh kan
satu tujuan dia. Jadi walaupun dari segi mana seandainya kita ini pakai drone, Jin, drone tuh langsung ke langit. Yunan, Melihat coba dari Natali coba masuk Natali sama Yunan. Kamu mualaf kan? Jelaskan kenapa sampai Iyalah. bisa mualaf sama Yunan. Silakan coba. Aduh, kenapa bisa sampai mualaf ya? Sama aja lah, belajar Bible sendiri. Terus ya Iya udah. betul, iya betul belajar sendiri. Terus tapi bedanya gini, Bang Yunan. Sendiri loh, nemu kebenaran. Heeh. Iya, tapi bedanya gini, Bang Yunan nih aku lihat kayak bisa nyantai gitu ya, padahal udah tahu kebenaran di Islam. Itu bedanya di situ gitu. Aku udah tahu kebenaran di Islam, aku nggak bisa santai, gelisah, aku pengen cepet-cepet syahadat. Aku sih gitu sih Bang Yunan. Begitu Ya, makanya- singkat cerita, jangan kelamaan juga. Lanjut. Aku ini sih Mbak Natalia ya. Aku ini sebenarnya ini lagi gaduh Mbak, lagi kacau balau ini sebenarnya. Mulai dari tadi Kacau siang sama dari siapa? sore itu. Iya, Ya, kacaunya sama siapa? Ya masalah tadi sore itu. Ini juga kan Mama belum pulang kan. Justru aku ini bukan di rumah loh, nggak di rumah ini. Karena kan mau karena Komal ini aku jadi tenang, jadi enak perasaan karena ini. Iya. Bang Yunan. Makanya besok pagi mau balik ke rumah, gimana mau atur mengkondisikan gimana ya langkah-langkah selanjutnya gitu loh. Iya Bang Yunan, dari tadi sih aku dengernya memang gitu. Katanya kan keluarga mama lah gitu ya. Tapi apa ya, Bang Yunan ini sebenarnya milihnya apa sih Bang Yunan ini? Maksudnya lebih milih berat ke mama apa berat ke menyelamatkan Bang Yunannya dulu? Aku tahu mamanya juga mau syahadat. Aku nyimak ya, ada yang bilang, oh Natali nggak nyimak dari tadi guys. Aku tuh nge-live kan dari tadi guys, aku nyimak. Iya, tapi gini Bang Yunan, akhirnya kenapa sih emang kuncinya itu ada di mama gitu, selalu di mama gitu. Kalau mama nggak jadi mualaf gimana? Resiko terburuk ya. Aku sih nggak doain yang jelek-jelek. Aku pengen semuanya Gini loh, berjalan Kak. lancar, Gini loh. niat baik bisa disegerakan gitu. Gini loh Kenapa? Kak, ini kan masalah syahadat ini yang kayak gini kan ini sekali seumur hidup kan ya Kak ya. Aku mau Enggak, nanti maksudnya- udah mualaf nggak sekali seumur hidup, minimal 5 kali sholat 5 waktu tetap ada syahadatnya di situ. Lanjut. maksud momennya itu loh. Enggak, aku mau Ya. barengan Mama gitu. Oh, momen mualafnya langsung bareng sama mama gitu. Kalau toh ikrar memang syahadat. kalau toh memang sekarang mau walaupun saya sendiri, aku identitas saya di rumah sana sama Mama. Nah enggak lagi inilah Mama sama saudara sama tante, terus aku juga enggak di rumah. Itu. Umur berapa Makanya Kak Yunan kalau kemarin sekarang? ini aku enak loh perasaan ini. Ya, mohon maaf Kak Yunan sekarang umur berapa sih? Sibukannya 30 udah kuliah apa kerja? Oh, 30. Iya, ya itu ya udah dewasa banget Bang Yunan. Kalau memang Bang Yunan, tapi ini semua terserah Bang Yunan ya. Memang sih Masih Bang Yunan mungkin seger-segernya itu. membayang. Iya, kan tapi pemikirannya kan kalau 30 tuh laki-laki udah dewasa lah ya gitu kan. Betul. Nah, kalau Bang Yunan memang kepengen momennya itu, momen sakralnya itu barengan mama, ya itu sih memang romantis gitu ya sama mama ya kan. Tapi jangan ini Bang, jangan jadikan itu suatu jaminan gitu loh. Karena gini Bang, tadi udah banyak banget Ustadz Sugi kasih wejangan ya ke Bang Yunan. Kita nggak ada yang tahu umur kita Bang. Nah kalau abang bersikeras ya semoga aja Allah mudahkan begitu sih Bang. Aku sih nggak maksa sih, sama juga nggak aneh-aneh gitu, karena dari tadi aku juga bilang apa, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk masuk ke Islam karena memang nggak boleh. Tapi untuk menerima kebenaran, untuk mendapatkan keselamatan tuh hanya diri kita sendiri yang bisa memaksa diri kita sendiri gitu loh Bang. Aku sih makanya aku dari tadi bilang aku lebih baik memilih aku memaksa diriku masuk surga daripada aku dengan sukarela masuk neraka gitu Bang. Kalau aku Masya Allah, mantap. Sedikit Mbak Natali sebelum dilanjut, saya mau memberi pengumuman untuk di channel Sugi Kristologi ya. Di channel Sugi Kristologi insya Allah akan saya tutup. Maka dari itu saya berharap supaya bisa pindah ke Sugi Kristologi TV. Ya, sekali lagi saudaraku sekalian yang ada di channel Sugi Kristologi, mohon untuk bisa pindah ke Sugi Kristologi TV. Penontonnya minim banget, cuma 70 orang.
Yang di Sugi Kristologi 150. Ini malah kebalik-balik nih. Ayo pindah. Ya. Oke, terima kasih saudaraku sekalian, tetap setia di channel Sugi Kristologi dan Sugi Kristologi TV. Terima kasih, saya tutup yang di Sugi Kristologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, channel Ustadz Sugi yang sekarang yang live yang ada TV-nya ya, jangan yang nggak ada TV-nya, yang ada TV-nya ya. Sugi Kristologi TV yang ada TV-nya ya. Teman-teman yang di YouTube Natalia Riani juga ayo mampir ke channelnya Ustadz Sugi. Ramaikan di sana ya. Ramaikan. Nonton di sana, nonton di Sugi Kristologi TV. Ini Ya, channel lanjut. yang lagi Dismon malah banyak yang nonton. Yang nggak Dismon nggak ada yang nonton, kebalik-balik. Sekali ya. Aduh, ya Allah, ya Allah, kejam kali netizen ini ya Allah. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Lanjut. Ya, terima kasih. Boleh saya bertanya? Boleh Bang. Boleh Bang Zuma. Apakah ada dalam bagian bumi ini yang tidak pernah mengalami pagi? Yang tidak pernah Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada deh. Ada. sih ada cuma aku lupa gitu bentar ya. Ada satu negara ada. Ada. Jadi gelap terus gitu maksudnya. Nggak pernah terang. Ada nggak di bumi ini bagian yang tidak pernah mengalami pagi? Mengalami kutub selama 65 hari itu ya. 10 tempat dunia jarang kena sinar Kalau matahari itu. dia siang terus. Itu tidak Kalau mungkin dia terjadi karena nggak ada- bumi nggak ada itu yang bukan terus datar. Kalau bumi datar mungkin terang terus, sebaliknya malam terus, mungkin. Tapi selagi bumi itu bulat akan mengalami yang sama, cuma waktu jedanya yang berbeda-beda, durasinya. Ada yang cuma siang 1 jam, nah kayak gitu Ahi. Nah, kenapa di Indonesia kemudian pagi selisih 1 jam? Dengan Karena apa? Karena apa alasannya? Kenapa alasannya? iya maksudnya dengan mana? Ya di Indonesia ini aja dulu. Kenapa ada perselisihan jam pagi? Ya Saya- karena ini Karena- Ahi. Karena bumi itu berputar pada porosnya, sehingga menyebabkan pergeseran itulah yang nanti menjadikan matahari itu sebenarnya bukan matahari yang bergerak ya, matahari itu tetap, tapi dia itu bumi bergerak sehingga menyebabkan bagiannya itu mengalami perubahan, nah, seperti itu. Nah sekarang bumi ini, kalau di bumi inilah ya yang kita tahu, sama seperti ketika saya di Dubai kan, saya nelpon ke Indonesia itu siang, sementara saya ketika di Dubai malam. Artinya bumi ini enggak datar dong, enggak kan ya? Ya enggak lah. Waduh, bagaimana dong? Bumi ternyata Bulat, kalau begitu, karena sama seperti yang dikatakan Quran. nah itu dia masalahnya. Nah sekarang permasalahannya adalah kata menghamparkan. Sekarang begini, ketika kemudian ada wadah berbentuk bola, wadahnya itu besar seperti rumah. Ketika rumah ini saya hamparkan kemudian kampret, karpet, saya hamparkan kampret untuk Karpet menutupi bak, rumah karpet. yang berbentuk bola. Saya hamparkan kemudian karpet itu berbentuk bulat, boleh nggak? Boleh lah. Kalau dia segi 4 kemudian terus saya hamparkan karpet, boleh? Boleh. Bang Zuma. Boleh. Kalau dia segitiga, habis itu saya hamparkan karpet, boleh? Boleh. Bang Zuma. Boleh. Nah, untuk mengetahui bahwa hamparan yang Tuhan katakan di dalam Al-Quran itu bukan bentuknya,
itu bukan bentuk. Ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal ard, menciptakan kemudian bukan berarti bentuk yang ada pada masa itu adalah dihamparkan dalam bentuk, tetapi hamparan ini adalah Allah melepaskan kemudian keadaan bumi itu seperti ya Tuhan hamparkan. Cara menciptakannya menghamparkan. Aku hamparkan bumi itu setelah aku ciptakan dengan cara menghamparkan. Nah sekarang permasalahannya untuk mengetahui hamparan ini berbentuk apa, maka Al-Quran kemudian menjelaskan itu. Bukan kita yang menjelaskan, Al-Quran. La syamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Al-Quran yang menjelaskan, berarti hamparan itu berbentuk bulat. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Berarti alam semesta berupa bumi ini bulat. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, khalaqas samawati wal arbil haqqa. Apa kata ayat selanjutnya? Bagaimana kemudian wayaku, kemudian Allah mengatakan siang atau malam ditutup atau menutup. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Apa artinya itu? Berarti hamparan yang pergantian siang malam terjadi perlahan. Cerdas sekali. Murid siapa dulu? Murid Aki Juma gitu loh. Keren guru saya ini. Artinya apa? Kalau bumi datar, nggak ada siang dan malam. Kenapa? Kalau di Indonesia siang karena dia datar, maka di Amerika siang. Tak ada yang mengalami malam. Benar nggak? Kan datar tuh. Sekali malam malam, sekali siang siang. Benar ya? Dan perubahan siang malam terjadi secara mendadak kalau bumi datar. Gelimpang, nah kayak gitu kan. Gelimpang kayak gitu, kayak tangan dibalik gitu. Sedangkan yang gitu. diterangkan Al-Quran itu adalah dalam Quran surah Az-Zumar, ya Allah kemudian menutupi siang ke malam, malam ke siang. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Khalaqas samawati wal arbil haqqa yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Berarti hamparan bumi itu dihamparkan dalam bentuk bulat. Jadi tidak bisa dimaknai hamparan itu bentuk. Hamparan itu adalah tata cara Allah menciptakan bumi dengan cara dihamparkan. Bukan berarti bumi dicipta dengan didatarkan, enggak. Contoh yang tadi, kalau ada kemudian wadah, kemudian dihamparkan kampret di atasnya, maka karpet ini akan membentuk sesuai dengan wadah yang ada. Nah, bagaimana kita bisa tahu bentuk wadah bumi? Lihat ayat yang lain. Khalaqas samawati wal arbil haqqa yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail wa sakharas samsa wal qamar. Jelas itu Al-Quran, indah sekali Al-Quran itu. Tapi coba kalau kita lihat satu data di dalam Bible. Misalnya di dalam Yesaya 40:22. Terlalu tinggi itu kitabnya Yahudi itu, akhi. Nanti dua musuh kita, cukup satu aja. Matius 4 nomor 8 misalnya. Boleh. Dan iblis membawa Yesus pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Datar ini datar. Jadi injo di kana Yesus, dibawa ki bedeng sama setan, dipanaiki di atas gunung. Jadi cerita nanjo arena anaknya Maria dibawa ki bedeng sama setan, pergi di gunung to mana nakanan jo setan cini mekonjo cini ngase menjo kerajaan bumi
Dari gunung ini kau akan melihat semua kerajaan bumi. Datar dong. Patu kemai cara nasamuding. Tenak kulle. Tidak bisa, Bung. Bagaimana ceritanya, Panjul? Kamu mengatakan bahwa Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Setelah dia naik ke gunung, semua dunia dia lihat. Bapak baca dulu bawaan. Itu dunianya sekecil apa, Bang Zuma? Kok semua bisa kelihatan? Itu dia masalahnya. Ini parah ini. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, hati-hati. Orang-orang Kristen kalau Anda bertanya tentang Quran, hati-hati, Bung. Karena Anda sedang mempertanyakan keutentikan pernyataan pencipta Anda. Yang menciptakan Anda ragukan itu. Pasti ada solusinya. Sekarang coba, saudara Kristen yang hebat naik, kasih saya solusi bagaimana caranya Anda tidak menyatakan bumi datar. Ketika Yesus dibawa sama setan ke atas gunung, lalu setan memperlihatkan semua kerajaan bumi. Bahaya tumaiku. Saya gunung mana yang paling tinggi di dunia ini? Ada yang tahu? Epres. Bawa karai. Epres. Apa? Kampret? Epres. Ya, cepret. Ya. Banana press, pisang ngepek. Naik Anda ke sana, paling tinggi, paling puncaknya kira-kira kicining asing jinjo kerajaan yang ada di bumi, ha? Dilihat semua jitu kira-kira, Gang. Nucini ji. Kita lihat jitu. Bapak Ibu sekalian, Bapak kira-kira kalau naik ke gunung yang paling tinggi, itu kira-kira lihat nggak semua negara di dunia ini? Hah? Enggak bakal. Enggak dong, enggak kelihatan. Enggak bakal. Berarti ini sesuai dengan sains nah ini. Enggak. Makanya Al-Quran datang sebagai ilmu pengetahuan untuk manusia. Mantap. Supaya manusia tahu bahwa kehidupan di atas muka bumi ini di akhir zaman yang dibutuhkan dari Allah, dari pencipta kita adalah tuntunan supaya kita itu bisa berakal sehat dan menjadi penakluk bumi. Ya. Jadi mustahil terjadi. Coba Beng, yang ada di Makassar, naik ke Beng di gunung paling tertinggi di Makassar ini, Gunung Bawah Karaeng, naik ke Beng di atas itu. No cini injo kana kota Palopo, tena kulle. Jadi ponto no cini ji tena tong kulle. Bulu kumba tena tong kulle. Mamuju tena tong kulle. Tega harap. Boleh bicara, Daeng? Boleh. Ah iya. Silakan. Jadi salam kenal. Yeah. Malam jumpa kita ya, Daeng ya. Ya, jadi kalau ngana membaca kitab, ngana kudu baca itu dari atas sampai bawah. Iya, coba ngana baca Matius 4 dari 1 sampai ke samping, kiri kanan, bawah, tengah, atas, bawah. Aku coba. nggak perlu. Ngana tadi cerita soal gunung ya. Iblis mencoba Yesus. Apalagi Pekerjaan Tuhan iblis dicobai. aja mencobai. Iya, benar Jo ngana. Tapi ngana diam dulu karena punya mulut ya. Iya, biar kenapa kita kasih emang? keterangan sama ngana ya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Ngana mau di poco-poco ini Matius 4 nomor 8. Bagaimana cara Anda menjelaskan ini datar atau tidak bumi ini? Ya. Bumi sekarang ngana lebih dulu dari Yesus kah apa dari tak ada urusan. Kok ngana lebih tahu dari Yesus bumi datar atau bulat? Saya tidak ada urusan dengan Yesus, saya berurusan dengan begitu, ini. Buku yang dibuat oleh tidak pernah menjawab Bible bumi datar atau bulat. Jangan masalahnya data tidak ada dalam diri ini Anda. Bukan cerita Yesus. Samuding, ini bukan cerita Yesus ini cerita pengarang Matius. Matius yang ngarang kayak begana. Jadi ngana coba jelaskan ini. Ya, kenapa ada Yesus dibawa sama setan naik ke gunung untuk melihat semua isi bumi? Batu kemai caranan jenis senji Pak Guru. Coba kau pertanggungjawabkan ini tulisan ini. Ini firman Tuhan atau apa ini? Salah tulis kayaknya ini. Bedu. Martinus, Subeda, coba kau buka mic-mu, baca ini. Jangan kau berlandaskan emosi Pak bisa tonjak emosi ku cakar untuk pirui ke bawah baca ini, coba ini Matius 4 nomor 8. Baca biar otakmu itu bisa meleleh sedikit, kencang tali otak kau itu. Coba kau baca ini.
Martinus, kau baca dulu ini. Macet. Aku dari pekana aku baji erot tonjok ko tolo-tolo kam aku beleng-beleng. Ada lu baca nih Matius 4 nomor 8 dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tena jena petolo-toloyan deh gang. Hah? Tena petolo-tololan deh punangaman deh. Antama jadi otak nu punagaman di Samuding. Ngapa nak kulle? Naik di atas gunung. Nalia ki semua enjo dunia. Cara dek nakamase. Ini penulis Matius sekolah di mana Samuding ini? Cocok enggak dengan sains ini? Tidak cocok, tidak cocok. Tidak cocok Samuding. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan akal bukan dari Tuhan. Masakan ilmunya Tuhan kaman nih? Anak TK poin ditanya, bisa ndak kita lihat seluruh negara kalau kita naik di atas gunung yang paling tinggi? Anak TK mengatakan mustahil tanta. Ya, petolol-tololan nih. Kau itu tolol. Makanya baca coba dengan kepintaranmu bohong, coba kau uraikan ini. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, gunung ini bisa beranjak daripada. Terus kenapa kau tidak kasih pindah saja gunung coba supaya Yesus bisa karena kau itu lihat berbicara masalah. Yesus sedang berpuasa selama 40 hari. Ngana baca kudu lengkap supaya ngana tidak bodoh Terus jadi Islam yang lain supaya bisa pintar. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Tidak tahu di musim buah ara. Ya. Lah, kau kata dari mana kau lebih dari dulu Yesus lahir kau? Ini surat kabar yang mengatakan itu. Tunjukkan datanya. Oke. Ketika Yesus kemudian puasa 3 hari. Dataku jangan data Al-Quran ya. Aku nggak terima. Wah, surat kabar dong. Kan saya sudah bilang surat kabar. Oh, kau bodoh kawan. Kau bodoh kawan. Kau dari sini kelihatan. Markus 11 ada 12 dibaca tuh. Ada musim kurma di situ. Ada musim kurma dicatat. Musim ara, musim ara. Gimana? Musim buara. Dia berpuasa. Kalau orang berpuasa tidak makan bodoh. Iya, makanya dia halu. Nggak ngerti musim buara dia. Pohon ara kan dikutuk sama Yesus karena tidak berbuah. Pohon ara kan di situ Yesus tidak tahu musim buah. Di situ Yesus tidak tahu musim buah. Pohon aranya dikutuk bodoh karena dia sedang lapar. Dikutuklah tuh pohon ara. Lagi lapar dia halu, semuanya dikutukin gara-gara lapar. Aduh. Kalau berbicara satu kawan supaya kita pintar. Iya Joki. Makanya Kingana pergi makan itu ada tai ayam. Apa ini? Apa ini? Mau makan tai ayam? Iya. Kau pergi sana ada tai ayam itu. Jorok banget sih. Jorok banget. Makanya nggak ada kalau debat itu benar. Saya sudah benar ini. Kau jelaskan dulu Matius yang tadi. Aku tidak perlu baca. Matius 4 nomor 8. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, gunung itu beranjak daripadamu. Yang paling tinggi, Yesus bisa dicobai melihat supaya Yesus tahu bumi beserta isinya. Bisa. Martinus, bisa naik di atas gunung yang tinggi, kemudian lihat semua itu bisa? Tidak bisa. Ladom pala. Allah. Bisa. Bisa. Ada di situ gunung. Berbicara gunung. Ya, itu hubungan itu hubungan lagi cuma. Dan iblis membawa sedikit. Dengar. Sabar lagi. Sabar. Enggak ada. Dan iblis membawa Tuhannya Lapolma ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Gunung. Ini gunung. Oros dalam bahasa Yunani. Oros, gunung. Ngapa nak kulle? Iman tanpa akal adalah gila. Betul.
Nggak bisa saudara Polma. Kita mau menegakkan kebenaran harus dengan yang benar, yang rasio dong. Ya kan ya. Katanya dia tadi kalau punya iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Imanmu sebesar apa? Coba pindahkan gelas ini. Coba kau geser gelas ini. Kalau kamu punya iman. Nih ada gelas. Iman nih. tanpa akal Coba gimana mau punya? Coba kau geser ini. Gelasku ini digeser dong. Enggak usah gunung, gelas aja gelas. Imanmu sebesar apa coba? Jangan gabrul di sini. Katanya punya iman sebesar biji sawi bisa pindah gunung. Lah imanmu sebesar apa? Bisa pindah ini enggak? Bisa pindah gelas saya ini. Gabrul doang kau. Jadi Kristen itu hanya bisa dibela dengan suara keras. Ya, bukan pakai ilmu. Penting bisa ngomong atau gacor. Kristen benar. Iman tanpa akal. Jadi saudara Polma, maafkan saya ya sayang. Ini kitabmu yang mengatakan itu. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau Yesus percaya bahwa iblis telah memperlihatkan segala isi dunia, berarti Yesus kena tipu sama iblis. Tuhan kena tipu ini. Atau jangan-jangan penulis Biblemu yang keliru. Enggak kok semua. Enggak kok, Yesus enggak melihat semua isi bumi. Berarti Bible salah tulis. Ini ya penulisnya. Memang semua Yesus itu melihat semua isi bumi pada saat dia naik ke gunung. Berarti kamu dan Yesus ketipu setan. Karena ilmu pengetahuan, kita mau naik ke atas gunung setinggi apapun, kita tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Bahkan orang naik pesawat pun tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Makanya selalu kan nilai ukurmu kemanusiaan dirimu, bukan kemanusiaan Allah. Itu gunung berbicara masalah pencobaan. Makanya kalau baca sebenarnya gini, yang lain kalau mau berbicara, yang lain kalau mau pintar baca Alkitab, di Alkitab ada klik kanan, di situ ada terjemahan. Udah double, sudah ada Allahnya, ada juga manusianya, double senjata, harusnya lebih pintar. Aneh, malah double senjata, malah semakin bahlul. Manusia tanpa Tuhan pintar, ini manusia dengan Allahnya lagi malah bahlul. Gimana ceritanya ini? Apa yang ingin kamu jual? Apa kesalahan apa yang? Nggak ada. Orang Kristen tidak perlu jual ayat, tidak perlu jual firman, lah, ini dan buktinya? tidak perlu jual iman. Nggak ada. Ya, kan imani yang bahas saja firman, gitu. Gini. Imani saja. Kau ngomong bahwa Alkitab Kristen palsu. Kenapa kau buka data Alkitab palsu? Karena untuk membuktikan uang palsu itu palsu, ya uang itu yang harus diuji. Sederhana kan? Sekarang, salah bro. Menguji isi Alkitab yaitu tunjukkan ayat yang asli dari kitab yang asli. Bodoh kau, bukan uang. Lah, mata uang tidak bisa disandarkan dengan isi Alkitab. Berbicara mengenai Biblemu, ini sudah pasti palsu. Palsu Alkitab. Tunjukkan yang asli. Oke. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai yang asli, berarti harus berbicara mengenai original teksnya. Mana original teksnya? Mana? Ada di Mesir. Ada di Kairo. Ada di Mesir. Gampang dong kalau bilang itu. Ada di Inggris, ada di Dubai, ada di Tokyo, ada di Jepang, ada di Ketek. Bambang Nursena yang berbicara. Buktikan. Bambang Nursena yang berbicara. Dia doktor teologi. Kau siapa? Kau nggak sekolah teologi? Kau dari mana? Bambang Nursena yang berbicara. Kau perlu bukti, tanya Bambang Nursena. Ke Bambang Nursena pula. Bambang Nursena mana berani diskusi dengan saya? Bukan mana berani, dia doktor bro. Lu nggak punya gelar. Lah gelar Paulus ada gelarnya nggak? Paulus itu ahli orang Yahudi. Ahli apa dia? Ahli apa Paulus itu? Ahli apa? Dia itu orang Farisi bro. Ya tahu. Dia itu ahli menurut Taurat. Mulutnya. Kok menurut mulutnya? Kamu memang udah dia hidup zaman mengaku dia Paulus. kelahiran Roma. Roma itu tempat tinggal orang tuanya, dia kawin silang bro. Dia lahir sebagai orang Roma, makanya kau belajar. Dia lahir karena memang lahir di situ. Ibunya orang Roma, bapaknya asli Yahudi. Mana dalilnya?
Bapaknya Mana Selihu di mana dalilnya? dalil? Mana dalilnya? Meong. Maka Meong. dalilnya itu hanya di sekolah Meong. teologi. Kau nggak sekolah teologi ya? Makanya kau sekolah teologi ya, biar nggak asbun. Mana dalilnya bapaknya Paulus orang Yahudi? Mana dalilnya? Bapaknya asli orang Israel. Mana dalil? Mana? Petolotoloi. Toloi. Kau berbicara Mana tidak dalilnya? ada. Bapaknya Tunjukkan orang aslinya. Israel Itu mana? yang Dalil. makanya Mana? kamu pakai kan data Alkitab palsu. Tunjukkan yang aslinya. Saya tanya Justru tunjukkan saya aslinya. minta dalilnya mana? Nggak ada dalilnya, nggak ada. Data aslinya ada di Alkitab asli yang kamu punya. Tunjukkan dulu. Ya, saya Ini membalikan kitabmu, logika bro. kamu dong. Ini Katanya kamu kan orang kitabmu. berakal, orang berbudi, ya kan? Ini Alkitab kitabmu. palsu kok diacak-acak, ayat-ayat palsu kok diacak-acak. Lu kok Itu. diacak? Kita cuma membacanya pun. Ya, Kita kapan hanya baca? mengatakan surat di kabar dalam palsu jangan dibaca. bumi Surat itu kabar datar. surat kabar Buktinya palsu jangan Matius dibaca. 4 nomor 8. Ini bukti. Bukti ini Bang. Ini nih Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Jangan kau baca pakai kuping, baca pakai mata. Tak balik kau. Coba kamu baca Matius 4 nomor 8. Saya ingin dengar. Cepat. Natali dibantu bisa datanya Natali. Bisa, Baca bisa, coba. bisa. Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Ya. Kau sebut di situ tidak ada gunung. Apa nggak malu? Ya, bentar-bentar. Ini yang disebut beragama tanpa akal. Paulus itu tidak punya silsilah. Kau bilang bapaknya orang Yahudi. Ilmu dari mana? Polma baca ini Polma. Polma di sini aja Polma, jangan keluar Polma. Kasihan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Capir mana Bang? Ini aku di Pekanbaru nih Bang. Ini Siap. berbagi pengalaman batin juga kan. Pengalaman batinnya gini Bang Zuma. Siap. Izin Bang Adi bisa sebentar dulu Bang ya, diselesaikan dulu sama Polma. Sebentar dulu Bang ya. Lanjut Bang Polma. Udah nggak apa-apa, dia Silakan mau dibaca introduce dulu. Iya. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi. Makanya aku bilang Alkitab ini banyak berbicara Ada tentang gunungnya perumpamaan. ya ternyata ya, ada ya. Gunung nih ya. Iya. Oros. Betul, tulisannya gunung tapi itu Jadi perumpamaan. tadi kamu salah. Tadi kamu salah. Itu perumpamaan. Itu tadi kamu salah. perumpamaan. Lah, makanya kalau baca jangan teks only, cari apa isinya makna gunung dalam Tadi Alkitab. kamu salah. Alkitab Kamu salah ini tadi, bukan kan? kayak kitab-kitab lain. Iya memang. Alkitab Karena ini ini kitab Garambang. Pitikanak-kanai. Lah, kok Garambang kamu baca-baca, kamu oprek-oprek kalau Garambang? Ya sekarang siapa Garambang Jangankan nih? buku begini ku baca, Iya. buku Tata Boga pun ku baca. Buku porno. Ya, kau stensil. itu. Baca bebas Kamu itu sudah kan tahu sama kitab dengan buku Garambang kau porno. baca. Yang Buku bodoh porno siapa ini di sini? bukumu. Mau kutunjukkan, mau kubuktikan bahwa ini Kitab buku porno. Garambang Mau. kok dibaca. Kan yang bodoh di Mau. sini kalian semua nih yang live nih. Mau. Kitab Mau Garambang kasih lihat dibaca, kau nggak kalau asli bukumu ini buku dibaca. porno, mau. Ayat-ayat Buktikan palsu bukumu dibaca. ini buku porno, mau. Iya kan? Mau nggak? Saya Bukumu kasih ini tahu buku porno, perumpamaan mau nggak? satu. Malu kan, malu. Ya kau buat kau lah, koleksi kau. Kami ini nggak butuh gitu-gitu. Cerewet dan lihat porno. perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan. Diam dulu, aku lagi baca loh. Aku lagi mengenang masa-masa au-au ini. Diam dulu. Sebentar ia di jalan dan sebentar ia di lapangan. Ya, Dekat itu pujian seketika Amsal ia Soleman menghadap. kepada 600 budik. Diam. Ya, makanya kalau baca yang lengkap. Iya, ini aku mau baca lengkap, makanya diam. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazar itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan Masih sekarang mau aku kau datang dapatkan besok. engkau.
Sabar. Rungokno kira. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Istrinya 300, guningnya 600. Beraneka warna dari masjid. Iya, betul. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Itu nggak ada yang salah di situ. Yang salah di mana? Diam. Itu sanjungan. Fokus. Masa-masa diam dulu. Ini nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Kok saya bersuami? Situ aja kali. Makanya Bang Zuman, aku lagi baca loh Bang Zuma. Oh, sorry. Iya, karena ulangi Bang Zuma kan ganggu kan. Nah, ulangi ya. Ulangi ya guys. Dengerin ini Polma. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Nomor HP-mu berapa, Dek? Itu apa, Bang? Ini apa? Bisa nggak dibaca sama anak-anak ini yang kayak gini? Jadi Bisa jangan kau nggak sebut-sebut kitab porno, jangan. Kembali aja di sini di kitabmu tadi tuh. Bumi itu bulat menurut Bible. Iblis membawa Tuhanmu ke gunung. Kasian kali Tuhan diginiin. Ke atas gunung yang sangat tinggi. Di Yerusalem gunung yang paling tinggi apa sih? Gunung yang paling tinggi di Yerusalem itu apa? Ya? Bukit Golgota. Kan tidak ada itu kau 100 meter tingginya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Mungkin penulis Bible ini dia pikir yang dunia itu hanya seluas Yerusalem kali ya. Kan kehidupan mereka di sekitar situ. Zaman itu kan kehidupan mereka di sekitar situ. Tapi dia mengatakan ini seluruh dunia. Gimana? Seluruh dunia itu berbicara penguasa-penguasa dunia. Raja-raja Mesir, raja-raja Syria di pinggir-pinggiran situ. Libanon, Filistin, Palestina, semua di situ. Tapi seluruhnya ini. Iya, semua yang ada di situ bertetangga negara itu. Oh, cuman di situ. Iya. Bagus juga. Lah, bukan bagus juga. Makanya kalau belajar yang lengkap, lagian kok kita palsu kalian baca itu kebodohan banget loh. Di mana kan di akal situ kalian? Dikatakan original teksnya pas kerajaannya itu Basya Sela apa dikatakan? Dunia, kosmos, seluruh kerajaan dunia. Nusenjinya dunia kan, nusenji. Bahasamu dengan bahasa anakmu pun udah berbeda. Kamu berbicara pertemanan, anakmu berbicara circle. Ini dalil, jangan kau so pintar kalau kau aku tidak so pintar dengan isi Bibelmu. Aku tidak so pintar. Itu palsu. Yang kau baca palsu, Bibel palsu. Kerajaan dunia. Iya, sampai naiklah darah tinggi buku pinggir ya. Waduh. Biar kau makan amlodipin nanti habis ini, karena darahmu tinggi. Aku pancing terus kau sampai darah tinggi. Sampai pecah pembuluh darahmu. Kau dari tadi tertawa? Aku tahu. Kau tertawa menutupi hatimu yang panas. Ini dikatakan seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Maksudnya kalau seluruh dunia itu apa? Apa aja yang terkandung dalam pikiranmu? Berarti termasuk Indonesia? Apa aja yang terkandung dalam pikiranmu, itulah isi dunia. Dari Yerusalem termasuk Indonesia gitu. Sekarang masalah Indonesia tercatat dalam Bibel palsumu itu. Nah, ya kan? Ini Bibelmu ini. Wartawannya mengatakan kamu yang bilang itu Bibel palsu. Itu ya kamu yang bilang Bibel palsu. Oh, pantasan isinya kayak begini. Ternyata kenapa kamu baca palsu. isinya kayak begitu? Bibel palsu. Baguslah kalau kau sudah akui ayat palsu kenapa dibaca? Yang bodoh kan kalian semua nih. Yang bodoh kan kalian semua nih sih. Membuktikan ke dunia bahwa ini palsu, makanya dibaca. Itu palsu. Wah, kalau palsu kenapa dibaca? Kenapa dioprek-oprek? Enggak apa-apa. Emang kenapa? Emang ada larangan? Ya, itu. Kalau memang itu palsu, ngapain kita baca? Kita tahu uang palsu, ngapain kita pakai? Iya, karena kitab ini yang dipakai memurtadkan banyak orang. orang. Palsu kita pakai ke warungnya, kita dibaca ini orang. Yang dijual oleh para misionaris.
Mau dijual perusahaannya dia. Kok nggak repot? Repot dong, karena dia menggunakan cara-cara tipu untuk memurtadkan orang. Mau dia tipu orang pun nggak ada kok repot. Mau dia tipu orang kok nggak repot. Saya harus repot dong. Umat saya, umat saudara saya dimurtadkan. Coba pakai uang palsu kalau nggak ngana digebuki orang. Gimana ceritanya nih? Nggak ada ceritanya. Aku cuma membalikan akal busukmu aja sesuai akalmu itu. Akal busuk. Kamu yang katakan kitabmu palsu. Kau larang orang baca. Aku nggak bilang kitabku palsu. Yang bilang kitab itu palsu kan kamu. Dari semua saya katakan palsu? Kapan? Dari saya katakan palsu? Dari semua YouTube-mu, dari semua debatmu. Kapan saya katakan palsu? Dari semua debatmu. Saya mengatakan ini bukan firman Tuhan. Ya kalau bukan firman Tuhan, kenapa kamu baca? Lah, emang kenapa? Buku-buku lain aja aku baca. Nggak ada gunanya. Baca sesuai dengan imanmu. Menurutmu itu nggak ada gunanya, bro. Itu nggak ada gunanya. Sama kayak uang palsu yang kamu bilang tadi. Uang palsu nggak ada banyak gunanya. orang yang tadinya palsu tidak akan berguna, bro. Setelah saya jelaskan coba kamu pakai uang palsu ke warung tetanggamu kalau nggak kamu dibacok, bro. Parah. Kalau ada uang palsu beredar, saya sampaikan kepada orang banyak, ini loh tanda-tanda uang palsu. Jangan dipakai ya. Kalau ada orang datang, Assalamualaikum. Lihat wajahnya orang Indonesia pakai bahasa Ibrani, itu palsu. Ngana harusnya berbicara ini, jangan di online, jangan di medsos. Palsu. Ngana berbicara dia bawa data. buku. Ngana pergi ke Kemenak, kantor Kementerian Agama. Buku dari Yunani ada kata Ngana Allah di dalam. itu agama palsu. Saya jelasin dong, dari sekarang kan dijelasin. Itulah gunanya sosmed, supaya orang Islam itu tidak mudah dimurtadkan sama orang yang jual agama yang diwariskan penjajah. Begitu, bos. Tadi kita bahas di sini tentang bumi itu bulat atau datar. Al-Quran bulat, Bible datar. Kenapa kamu naik kejang-kejang? Buktikan aja. Tidak, Bang Suma, di Bible itu bumi itu bulat. Mana dalilnya bumi bulat di dalam Bible? Ngana tadi bilang bumi bulat. Ya, Al-Quran saya itu yang mengatakan. Sekarang Bible-mu mengatakan bumi datar. Ya, jadi gini Ngana percaya palsu kah? Lah, kan Ngana bilang itu palsu. Ini sudah palsu ini dengan sendirinya. Masa bumi bulat datar? Ini sudah palsu dengan sendirinya, memperlihatkan kepalsuannya. Maka aku kasih baru ngeliat kau ngoprek-ngoprek ayat palsu. Tidak ini mungkin, semua tertipu ini juga. Firman Tuhan. Tuhan itu yang maha tahu, dia yang menciptakan yang ikut bumi. online itu Gak mungkin dia mengatakan bumi itu datar. Semua yang online karena tipu-tipu kau semua ini, akal busukmu. Ini yang menipu nih. Kalau ada orang yang mengatakan bumi bulat berdasarkan Matius 4:68, berarti orang itu orang gila. Sekarang aku tanya samamu, Matius 4:68, bumi datar atau bumi bulat? 40 hari. Konteksnya bukan soal bumi. 40 hari dia berpuasa, dicobai. Makanya kau baca lengkap dari atas sampai mau di atas bubungan Bait Allah, mau di atas gunung. Matius 4 nomor 8. Iblis memperlihatkan kepada dunia naik ke gunung. Naik ke gunung, tujuannya naik ke gunung apa? Untuk melihat semua kerajaan dunia. Ternyata semua kerajaan dunia Yesus lihat setelah naik ke gunung. Berarti menurut ini kesimpulan sementara, bumi bulat atau datar? Itu yang berbicara naik ke gunung, dia tawarkan kerajaan atau gunung atau bumi datarnya? Yang ditawarkan itu kerajaan gunung, atau buminya? Yesus naik ke atas gunung, melihat semua isi bumi. Ya, yang diperhadapkan isi bumi, ya. Pertanyaannya, yang ditawarkan iblis apa? Coba baca lengkap. Yang ditawarkan iblis apa? Pertanyaannya, kondisi cerita yang dibangun oleh pengarang Matius ini, kalau kita teliti dengan sains, apa yang dilihat oleh Yesus adalah seluruh permukaan bumi. Pertanyaan saya, ini datar atau bulat? Kalau bulat ya dia jungkir-jungkir balik Bang Zuma untuk melihatnya. Udah salah aja Bang, jangan dipaksakan benar. Jangan kau siksa dirimu kawan. Sesuatu yang salah Bang Zuma, mungkin nanti ke depan bisa direvisi lagi. Kan begitu. Apaan kau mempertahankan sesuatu yang salah? Bilang aja kemungkinan ke depannya mungkin diperbaiki.
Mungkin salah terjemahan, original teksnya mungkin kayak begini Bang Zuma. Akui dong, karena kita disajikan dengan Bible yang terjemahan. Makanya bisa direvisi kan. Makanya saya sering katakan, Bible yang ada di Indonesia sekarang ini, karena dia terjemahan, bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sementara firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Berarti ini sama dengan bukan firman Tuhan, karena bisa dikoreksi, bisa diperbaiki kawan. Jadi jangan egois lah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Mungkin ini Bang Zuma keliru kali terjemahannya, nanti diperbaiki lagi ya. Yang ditawarkan adalah kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Ini kita berbicara bumi ini bulat atau datar berdasarkan Matius makanya 4. kalau baca teks yang lengkap, iblis tidak menawarkan bumi, iblis menawarkan kerajaan dan kemegahannya. Kalau iblis menawarkan bumi, dia tahu dia udah kalah iblis karena iblis dibuang ke bumi. Oke, sekarang pertanyaan saya menurut Bibelmu, menurut Bibelmu bumi ini datar atau bulat? Udah salah. Makanya kalau baca Alkitab jangan bumi bulat. Pertanyaan saya, iblis bumi menawarkan datar kerajaannya atau bulat menurut Bibel? Saya nggak mau jawab. Karena yang kamu baca sudah salah. Yang kamu baca sudah salah. Iblis menawarkan kerajaan dan kemegahan yang menawarkan bumi. Saya salah. Sekarang pertanyaan saya, Bibel menjelaskan bumi bulat atau datar? Bulat. Mana dalilnya? Cari sendirilah. Saya nggak mau cari. Terus aku nggak mau cari. kau muter-muter mulutmu berbusa kayak peminum palmo di sini? Aku nggak mau cari dari kitab palsu yang kau bilang. Aku Saya nggak mau melihat menunjukkan kau ayat itu. palsu. Saya melihat kamu itu gila, Capek campur mabok. tunjukkan ayat palsu. Mabok kamu itu, sudah gila mabok lagi. Iya kan? Capek kita nunjukin ayat palsu. Ngapain orang kita palsu? Apa sih orang ini? Saya minta kitabmu itu menjelaskan bumi ini bulat atau datar atau segitiga. Kalau aku bilang itu kitab palsu nggak usah dibaca bro. Capek kita bahas itu. Berarti karena kamu tahu kitabmu palsu kamu malu? Enggak. Aku mengikuti logikamu aja. Aku mengikuti akal bulusmu aja. Ya udah kalau kau ikuti aku, berarti kau harus mengakui memang palsu kitabmu. Iya. Kitab Kristen itu palsu kan karena logikamu, iya kan? Lah kalau menurutmu asli? Nah, aku nggak bisa buktikan bro, karena aku belum melakukan investigasi belum kan? Oke, sekarang saya tanya samamu, firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Terjemahannya? Enggak, firman Tuhannya. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak? Bisa, karena bahasa berkembang. Nah, berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Orang harus diartikan ke terjemahannya bro. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Nah, sekarang gini, firman Tuhan itu bisa nggak dikoreksi? Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi bro, karena harus mengikuti perkembangan berarti bangsa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini bro, pengertian itu harus sampai kepada setiap generasi. Bukan itu, Cak Wiwi. Yang kutanya, terjemahan itu bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi lah. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh tidak. Kitabmu terjemahan atau bukan? Terjemahan. Berarti kitabmu ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan Tuhan. Lah, masalah kan kitab firman yang saya baca kan belum tentu sama pandangan Anda sama. Ya kan? Loh, sekarang permasalahannya kau katakan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Ya, karena satu titik pun dari bahasa terjemahan Ibrani firman Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Tuhan. Berarti kitabmu yang terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Gila kau kan? Kok gila? Gampang aja. Kitabmu terjemahan atau bukan? Kitab kami terjemahan. Bisa dikoreksi. Lah, bahasa kan berkembang bro.
Bisa dikoreksi. Iya, bahasa berkembang. Kalau Bisa dikoreksi. Bahasa berkembang. Bisa dikoreksi nggak? Bisa. Bisa dikoreksi tidak? Bisa. Firman Tetapi Tuhan tidak merubah bisa konteks dikoreksi aslinya, nggak? tapi tidak merubah konteks aslinya ya. Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Iya. seluruh bahasa di atas muka bumi ini mengalami perkembangan, firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Nah, sekarang bro, untuk satu negara aja terjemahannya banyak Alkitab. Enggak, firman James Tuhan ada. yang ku maksud. Iya, King James Silakan ada. aja seluruh Versi ini bahasa ada. di atas muka bumi silakan mengalami kemerosotan atau perkembangan. Silakan aja. Yang saya tanya firman Tuhannya. Ya. Bisa dikoreksi atau tidak? Oh, tidak bisa dikoreksi bro. Bisa. Tidak Bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Bisa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini bro, terjemahan itu tergantung bahasanya, iya kan? Kayak pakai bahasa orang Bugis tadi kayak nah. Jangan kamu sakit hati kalau kebenaran itu diluruskan supaya nggak bisa dibengkokkan. Enggak bro, enggak gini bro. Dengarkan saya. Kamu yang Firman capek meluruskan Tuhan kita itu- palsu. Ya, Kamu yang betul. capek meluruskan kita palsu. Karena yang punya Akalmu kitab kan sudah tidak berbicara kita berakal. palsu. Ya. Kamu sendiri yang mengakui barusan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan kitabmu bisa dikoreksi. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sama dengan tidak bisa dikoreksi. Kitabmu Bahasa bisa berkembang. dikoreksi. Ya. Sama dengan kitabmu bukan firman Tuhan. Lagian kamu pun capek-capek bahasa yang bukan firman Tuhan bro. Ya memang saya capek karena Iya, lawan saya iya tidak kan? berakal, Lah. berotak tapi tidak berakal. Lah. Bedakan yang berakal dengan yang cuman berotak, itu beda. Kalau orang yang cuma berotak bisa akal-akalan, tapi orang yang berakal akan mendudukkan perkara benar adalah benar. Ya, itu kami. Sedangkan yang Berbicara Anda iya di lakukan atas ini iya. ingin menipu. Sedangkan yang Anda tipu adalah diri Anda sendiri. Kitab saya sudah mengatakan karakter Anda loh. Orang kafir itu gemar kali nipu diri sendiri. Kalau semua bisa dimasuk akalkan, Tuhan udah gagal jadi Tuhan. Saya kasih tahu sama kamu. Justru Tuhan Dia sudah menciptakan gagal akal jadi Tuhan kalau semuanya supaya masuk akal. manusia bisa menemukan Ya Tuhan. kan? Paham kan? Menemukan Tuhan itu tidak ditemukan dalam akal. Menemukan kamu Tuhan rusak. ada di dalam hatimu. Ya. Kamu rusak berarti. Tuhan itu hanya tidak bisa. masuk akal. Tuhan itu tidak masuk akal menurutmu? Oh iya. Gila kau berarti. Lah, kalau semua masuk akal, bro, dia udah gagal jadi Tuhan. Kenapa bisa? Lah ya, semua Kenapa kita bisa? bisa ngerti. Ya dia udah gagal jadi Tuhan. Lah sekarang tergantung. Kamu mendudukkan Kok Tuhan itu tergantung? sebagai apa dulu? Lah, aku ngikutin akalmu aja. Lo nggak bisa kau ikuti akalku, nggak bisa kau ikuti akalku. Akalku ini IQ-nya pun tinggi, kita di atas 500. Kamu cuma luar 3. biasa. Yahudi aja cuma 200, bro. Nah, itulah hebatnya. Itulah Oh hebatnya. iya. Waduh, luar biasa. Nah, itulah hebatnya. Orang Makassar, Oh, hebat. Akal di atas Orang Makassar 500, makalahnya contoh. Nah, Waduh, sekarang iya. permasalahannya, kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa masuk akal, pantas aja Tuhanmu itu tidak masuk akal. Tuhan mati, Tuhan digantung, Tuhan ditampar, Tuhan jadi maya, Tuhan dikubur. Pantas aja. Pantas. hati-hati, Jo. Pantaslah kau Ngana, jadi hati-hati Kristen. berbicara Pantas. malam Saya ini, tepuk tangan dan kasih penghargaan Kok untuk Anda. mencela? Ya. Pantas kamu menjadi Kristen. Ya, ini aku Karena sudah dari Juma. ternyata Kita Tuhan pancing darah Anda tingginya naik itu dia. tidak masuk akal. Iya, Lalu buat sampai apa pecah pembuluh akal Anda darahnya. itu? Aku memang Lalu buat apa akal Anda itu kalau tidak bisa Juma, menemukan Tuhanmu? kalau kau bilang kami kafir, ya udah nggak usah berdebat kau sama orang Paulus kafir. yang mengatakan kamu kafir. ini yang kita cari dari Juma. Dia naik darah tinggi, makan amlopipin, ya kan? Galatia 2 nomor Ya, pecah 14 pembuluh orang darah, yang ya tidak kan? bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kaulah itu. Paulus yang mengatakan itu, nggak usah kau bukan berdebat saya. kau sama orang kafir. Paulus yang mengatakan Kristen itu orang kafir. Paulus Galatia 2 nomor 14. Yes. Kau tarik. Baca. Tarik lagi ke Alkitab. Lah, Paulus yang duluan kan katanya Apaan kitab kau tarik ke duluan, Alkitab? Al-Quran belakangan. Berarti yang duluan mengatakan Apaan kau Kristen tarik ke- kafir Paulus, bukan Al-Quran. Ini Gitu loh, aja Bang. kawan. Matikan Emi.
Gimana ceritanya? Aku bacakan Galatia 2 ya. Galatia 2 ini ngapain kau tarik Alkitab? Udah kau kata-katain Alkitab, ngapain kau tarik Alkitab? Saya tarik Bible ini itu untuk ayat palsu jangan dibaca. Bahwa itu ayat palsu jangan dibaca. Yang pertama kali mengatakan kafir kepada orang Kristen itu Paulus, bukan saya. Di mana Paulus mengatakan Kristen itu kafir? Galatia 2 nomor 14. Kalau kau teruskan berarti kau Kristen. Saya bukan Kristen, amit-amit sampai kiamat. Tidak mungkin saya Kristen, tidak mungkin. Ya ngapain kau teruskan? Kata Paulus, orang kafir. Kata-kata mengatakan mengenai kafir, saya katakan samamu, manusia pertama yang mengatakan Kristen itu kafir adalah Paulus. Dalilnya Galatia 2 nomor 14. Baca di situ. Baca. Mana dia coba udah pergi. Naik darah tingginya ya. Baca dalilmu. Itu naik. Baca dalilmu tuh, baca. Matamu sudah buta, itu saya masih ada. Kamu yang tensimu naik. Kau nggak lihat saya masih ada di Komal. Ini. Tensimu naik. Matamu sudah menjadi apa? Putih semua, hilang hitamnya. Aku yakin malam ini. Ini saya masih ada di sini. Kau bilang nggak ada. Matamu buta, rusak gara-gara tensi 500. Kau cuma mencari fanatik kau, fanatik penontonmu. Kita berdiskusi. Kalau main bola, enak fanatik. Ini main agama kau fanatik. Kau bernaik kau ilmu ya. Ini berdiskusi. Aduh, Juma. Jangan nangis dong, jangan nangis. Tuh, baca. Saudara Paul mau baca. Ya udah, sumbang kalian kau ini sama si yang menyebut Kristen pertama kali kafir ini siapa? Sekarang aku tanya. Tabrak Bible terus. Musuh terberatmu adalah Biblemu. Gini, saya tanya bro. Hukum Taurat terbagi berapa? Lagi itu kitabmu. Akui dulu bahwa yang mengatakan pertama kali kafir kepada Kristen adalah Paulus. Akui dulu. Ini kan untuk orang Yahudi bukan orang Kristen. Siapa bilang? Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Orang Yahudi bukan untuk orang Kristen, baca dong. Sekarang yang hidup secara kafir ini siapa? Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kamu balikan isi ayat. Salah. Saya baca terus ini. Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang hidup tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti hidup orang yang tidak bersunat bukan hidup secara Yahudi, tetapi hidup secara kafir. Siapa yang hidup tidak bersunat? Siapa? Karisteng. Coteng. Berarti yang mengatakan hidup secara kafir di sini siapa? Paulus. Musuhmu Bibelmu, Bang. Tanya Dosma itu, Dosma, jangan kau bersunat. Enggak, itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Iya, yang tidak bersunat ini. Gue tanya dulu, yang tidak bersunat ini hidup secara kafir atau hidup secara Yahudi? Secara Kristen. Bagus, pinternya kau. Iya, secara Kristen. Berarti yang tidak bersunat ini secara Kristen atau secara Yahudi? Aku udah bilang kalau kau baca ayat, jangan kau pakai jurus begitu, saudara. Tadi aja di Matius 4 kau bilang tidak ada kata gunung. Malu nggak tuh? Ya kau baca Bible. Kalau kau baca Bible, saudara, kau pakai ini. Nenek lu kiper tadi aja Matius 4 kau bilang tidak ada kata gunung. Nenek mau lu kiper lah. Ya. Enggak usah malu-malu kalau kamu belajar Bible sama Bang Suma, enggak usah malu-malu. Itu perdebatan Paulus kepada tidak orang perlu kau bayar Yahudi. Perpuluhan, kawan. Gratis sama Bang Suma belajar. Gratis. Aku belajar sama kau, makin tersesat aku jalannya. Loh, gimana ceritanya kau tersesat? Bible saya jelasin samamu kok. Sekarang kau punya penganut berapa? Di sini hanya ada dua. Punya umat hidup berapa? Secara Yahudi atau hidup secara kafir? Tapi kau punya umat tidak? Kau punya umat Galatia 2:14. Hidup secara kafir adalah hidup tidak bersunat. Sekarang yang hidup tidak bersunat siapa? Yahudi atau Kristen? Karisteng. Berarti yang kafir di sini siapa? Karisteng lah. Salah kau baca. Itu makanya baca. Itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Sekarang ada dua. Cara Yahudi dan cara kafir. Cara Yahudi yang aku bilang sama Islam-Islam yang lain, kalau kalian mau pintar baca kitab, jangan ikuti cuma cara kafir. Orang Kristen bersunat nggak? Kagak. Berarti yang kafir di sini yang adalah orang yang tidak bersunat. Susah kali.
Bible sendiri nggak paham. Suruh Dosma naik ke sini lah, biar ku ajarin Bible. Sakit hati kali pendebat Kristen yang tidak ada yang menang diskusi. Ini bukan soal menang kalah, bro. Menang kalah pun kita nggak dapat apa-apa di sini. Oh, dapat dong. Woi Bandi, ngapain Ya. kau turunkan? Nggak tahan kau dengar si Juma sama Aku Angking. tahu kau dapat dua. Orang bisa diwaraskan kamu dari itu kegilaan seperti- panjang. Kamu itu seperti penjual obat. Udah Bang Polma. Keluar terus nyari duit receh di begini Bang kan Polma. itu. Aku ngerti cuma. Bang Polma Iya udah kan? Bang Polma. Dia mencari fanatik dia nih. Fanatik sama Kalau lama agamanya. macing asa naik lu darah tinggi di mana? Asa tormito di mana? Enggak. Iya kan? Aku dilawan Juma dulu. Aku dilawan Juma. Oke, Iya. berbicara sunat. Halo Bang Mas Silai, Juma. halo Mak. Mana baju darah tinggi asa tormito di mana? Tor mati. Ya, mati namanya. Bang, Kemana Juma ke Samosir kau? Kayak mana orang Batak Juma? Mantap-mantap kan orang Batak Juma kan? Iya. Jangan kau bawa suku, Bang. Enggak, kau udah pernah ke Samosir, ya kan? Emang kenapa? Kalau saya ke Mana Samosir, orang Bataknya? itu kan tanah umat Mantap-mantap Islam kan, juga. keren-keren kan? Berotak kan? Tanah yang Iya. diperjuangkan umat Islam untuk merdeka dari penjajah Belanda Portugis. Jadi masuk kau ini nggak belajar kami Java? Portugis. Enggak, aku tertarik dengan kau. Pejuang Batak Ayo, pun ayo, banyak kita diskusi, berkorban darah. yuk, diskusi, tidak usah kayak gitu kali. Iya. Banyak Mana juga juga ada tinggi ingat, dan juga ingat Bang, Tormito yang mana? Batak itu bukan semuanya pemakan babi, Batak juga ada Islam. Oke? Ya, masuklah Nggak usah kau kebawa suku, jangan kebawa Batak suku, Sidibuan, jangan, biar, jangan. biar tobat kau. Masuk kau ke Batak Kalau saya Sidibuan. tidak tobat, saya sudah jadi Kristen. Karena saya tobat lah itu, makanya saya tidak jadi Kristen kayak kau. Karena Yesus cuma tidak kau. Kristen, Yesus Islam itu Muslim. Sidibuan lebih berakal kami. Cuma Debi Abbas titip salam sama kau karena kau punya marga sama Abbas sama dia. Debi Basir. Ya, salam Iya balik. kan? Nah, iya. Kebetulan dia udah banyak khotbah di gereja-gereja. Mungkin Ngana nanti bisa jumpa dengan dia Ya, silakan. Ini kan cara-cara kalian kan gini, cara-cara kalian gini. Kau bilang belum kafir sama kami. Itu kerjaan kamu. Kalian kok keserupan sih, keserupan. Kalian Kebetulan loh, dia Kristen orang loh, banyak di Makassar sini ngomong satu-satu. Debi Basir Abbas kebetulan dia orang Iya. Makassar. Iya. Tabiat orang kafir itu kan sama seperti setan, suka kamu Ya. klase, suka tipu iya. tipu. Suka Mana itu darah tinggi dan cuma lanjut. Asa tormito yang mana? Pakai kopi Kroyo, apa, kroyo, pakai asa tormito darah tinggi nih. Oh, itulah Kristen pakai jilbab, pakai Tidak ada kafir kami. Bibalnya dianggap-anggap dimirip-miripkan seperti Al-Quran. Tuhannya disama-samakan dengan Tuhannya umat Islam. Beda Woi bro, man. kau bilang kau kak, kau bilang Coba satu-satu, coba bincang dulu. marga. Coba sedikit yang agak menguasai Bible. Ayo diskusi dengan saya. Bincang dulu, Jangan bincang keserupan dulu, lah. bincang dulu. Ini bukan kandang babi ya. Ini bukan kandang babi. Jangan Diskusi aja yang baik. Jangan Gini, samakan loh, kandang Bang. babi yang di belakang rumahmu itu dengan di sini. Silakan. Malah kayak gitu kau bilang di belakang rumah kami. Apa yang masuk kau? Udah satu-satu ngomongnya. Kristen ada kandang babinya. Malu rupanya kau. Baru Biar- kandang biar- babi. biar saya- Di dalam Siapa bumi bilang? itu banyak daging Siapa babi bilang? pun. Siapa bilang? Kau malu? Kau malu dibilang banyak kandang babi. Jadi Sedangkan di tinggi kau tubuhmu itu ada babi. Kau ke tanah Batak Di Samosir. dalam Kenapa kau tubuhmu ngomong itu kau gitu? daging babi banyak. Pergi kau ke Samosir kenapa? Apa pula Gitu kau sama pergi masyarakatnya. sama musik? Ngapain saya ke sana? Klesi hutang biarkan saya dulu. Video mau pergi kau ke Samosir. Kenapa rupanya? Saya besok ke sana Ngapain lagi. Ada orang Islam di sana yang dihamili sama orang Kristen. Keluar kau. Kok kenapa? Orang Ada Islam dihamili kandang sama babi orang yang- Kristen. Habis itu di sana apa? Kor. Diapain di sana? Keluar kau. Hah? Diapain di sana sama orang Kau. Kristen, orang Islam itu? Diapain? Dihamili, habis itu diapa? Nah, udah nggak usah Disekap. Juma. Asal kau tahu disekap. Juma, metode ini Agamamu itu Tak aneh. si Pandi ini matematika kan. Hamilin orang, habis itu disekap. Orang mau pulang kembali ke orang tuanya disekap. Itu Udah, fakta udah. itu agama apa itu kayak gitu agamamu? Diskusinya jangan ke sana. Salahnya kau bilang kami Ya punya kandang makanya jangan babi kebawa terus. Samosir. Jadi ngapain kau bilang kami punya kandang babi? Lah orang Kristen memang enggak punya kandang babi apa? Semua gitu.
Juma. Tidak semuanya. Kau tahu Juma, yang kebanyakan Yang tidak ada duitnya enggak, yang tidak suka makan babi enggak. Alergi kau rupanya disebut punya kandang babi. Malu kau. Naik kandang Tiap hari kau tingginya si makan Juma. babi. Naik kandang tingginya si Juma. Bos, ini yang naik ke sini ini manusia apa binatang sini dari tadi kok nggak bisa gantiin ngomongnya. Heran deh. Nggak ada kandang babi kan. Kalian kenapa sih kan rebutan ngomong Ya, kenapa? satu-satu Saya gitu kalau loh. disebut ada kandang ayam, nggak apa-apa. Saya makan ayam. Kau makan babi dibilang ada kandang babi. Kami marah. beradat kami kawan, kami beradat. Kau adat masa kasar kok kan. Jadi masuk kau apa? Maksud saya orang Kristen itu Nggak pelihara masuk kau babi, apa? ada kandang babi. Marga kami ada kawan. Kau bilang kafir kami. Jadi nenek moyang kami kafir. Makanya saya dulu yang jawab, Itu Lex. Paulus tadi berkata Galatia Nenek moyang kami kafir. nomor Makanya 14. Makassarmi itu kayak mana Makassarmi itu? Kami orang Batak. Kenapa rupanya kalau kau orang Batak? Iya, oke, udah Hebat mereka kau kalau gini kau Bang orang Juma. Batak rupanya. Gini, udah ada Bang Juma. Oh, Aku suku mau berterima kau. kasih. Teman-teman Kristen, dengar dulu, teman-teman Kristen, kita harus bangga dan senang dikatakan kafir karena apa? Bagi mereka kan kafir itu menolak Allah dan nabinya. Benar lah. Aku gini Bang Juma, gini lawan Bang Juma itu gampang kok. Saya sangat terhormat dikatakan kafir karena apa? Saya menolak Allah Subhanahu wa taala itu Allahku. Betul. Nah, ini yang benar ini. Dan menolak nabimu itu. Ya. Nah, itulah makanya kamu disebut kafir. Kafir itu bukan sesuatu yang buruk. Kafir itu artinya menutup diri dari pencipta langit dan bumi dan Nabi Muhammad. Itu kafir Nggak usah berbesar hati, itu bagus itu. Memang benar kok kita menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi kita dan kita tolak Tuhan yang ada di abad ke-7. Jadi itu udah finish teman-teman. Nah, sekarang saya tanya samamu. Dengar dulu. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu yang kau tuhankan itu Yesus, ya kan? Yesus itu Tuhan nggak di abad ke-7? Ya sejak dia lahir pun udah Tuhan. Yesus itu Tuhan kan? Pada zaman Raja Yesaya, Nabi Yesaya, Yesus Tuhan atau bukan? Dia Tuhan dalam kekekalan. Dalil. Oh, kekekalan di mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus Tuhan di zaman Yesaya? Mana dalilnya? Gini loh, kami menyembah di perjanjian lama itu namanya Allah Bapa. Allah Bapa ini mempunyai firman. Dengar dulu. Biar gue ajarin kau pintar. Allah Bapa ini mempunyai firman dan dia Allah yang hidup. Allah Bapa atau Tuhan Bapa? Nah, dengar dulu. Iya, Tuhan Bapa. Allah Bapa atau Tuhan Bapa? Sama aja. Iya, dengar dulu. Apa samanya? Apa samanya? Biar saya jelaskan. Kamu katakan kamu itu menolak Tuhannya Bani Ismail. Tapi kenapa kau menggunakan kata Allah? Tidak menolak. Saya tidak menolak Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Jumang Juma. Di situ tidak ada dikatakan nama Abraham, Ishak, Yakub. Di situ dikatakan ilah. Di situ dikatakan ilah. Benar. Sejak atau Eloah. Yesus itu sudah Tuhan. Sebagai apa dia? Sebagai firman Allah itu. Nah, sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana di perjanjian lama Yesus adalah Tuhan. Oke, saya tunjukkan. Yang jadi Tuhan dalam perjanjian lama itu kan Allah Bapa. Saya tanya dalilnya di mana di perjanjian lama Yesus adalah Tuhan. Aduh, di mana ngomong di mana sih? Iya, di mana dalilnya? Jangan kau tipu-tipu, ini bukan gereja. Sejak di dalam kekekalan Yesus itu saya tidak minta kamu pakai jurus gereja. Saya tidak minta kamu pakai jurus gereja. Saya minta kamu pakai dalil di mana di perjanjian lama Yesus disebut Tuhan. Oke, saat perjanjian lama Yesus sudah katakan sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu perjanjian baru, Cak Ayu. Yang saya tanya perjanjian lama. Menolak pintar kau cuma. Kalau kau tanya, saya tanya di perjanjian lama, kawan, bukan di perjanjian baru. Yesus ada di perjanjian baru. Itu pernyataan dia. Berarti di perjanjian lama Yesus tak ada. Sejarah kita dia sama Anda. Berarti di perjanjian lama Yesus tak ada. Dia ada, kekal masih di dalam. Dia ada. Yang saya tanya, mana dalilnya Yesus di perjanjian lama?
Oke, Yesus itu di perjanjian lama belum muncul sebagai manusia yang dia ada. Astaga, kau jangan menolak pintar. Inilah tanda orang mengerti buta huruf. Jadi ikut buta huruf dia. Berarti Yesus itu Tuhan baru, Cahayu. Bukan. Tidak ada di perjanjian lama. Kamu sendiri mengakui bahwasanya di perjanjian lama tidak ada Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan baru. Bukan. Loh, kok bukan pula? Bukan. Bahkan bisa saya buktikan Tuhan saya itu lebih hebat daripada Tuhanmu. Ayo kita buktikan yuk. Oke, baik. Boleh. Oke, pertama aku bernarasi ya. Dengar baik-baik. Tunggu, gak usah bernarasi, langsung aja. Gini, kalau Tuhan saya dilempari batu, bengkak nggak, benjol nggak Tuhan saya? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Sekarang jangan gitu. Yang sederhana saja. Ketika Tuhanmu Yesus, aku lempari kepalanya batu, benjol nggak? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Sekarang pertanyaan kalau Tuhanmu Yesus, aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? Bernarasi kok masih kejang-kejang kau juga. Kenapa? Ini kan kau mau uji Tuhanmu dengan Tuhanku. Kau mau uji Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Tuhanmu aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? Coba lah lempar, coba biar saya lihat. Enggak, ini kita perumpama. Ini kan Tuhanmu Yesus. Nah, ini Tuhanmu Yesus, ya kan? Nah, ketika Yesus dilempari batu, benjol nggak kepalanya? Kalau kena kepalanya, benjol nggak? Kehebatan Tuhan saya daripada Tuhanmu, boleh Bang Juma. Dengarkan dulu. Dengar gini Bang Juma. Yesus saya bisa, Tuhan Yesus saya bisa. Jangan Bang Zuma. Boleh tidak kita fair? Saya bertanya, Bang Zuma, Tuhannya Islam itu kekal nggak? Nggak mati nggak? Mati ya? Kekal. Oke. Bang Binsar, Tuhannya Kristen kekal nggak? Oh iya, jelas kekal dong. Kenapa mati? Kenapa mati kalau kekal? Tuhanmu itu bisa menghapus dosa nggak? Kenapa mati kalau kekal? Oh kan dia bangkit lagi membuktikan dia Tuhan. Tidak ada cerita kenapa mati. Sekarang pertanyaan saya, kau kenapa mati kalau kekal? Kenapa mati? Kutanya dulu, kenapa Tuhanmu mati kalau kekal? Dengar dulu, belum 1 menit, kasih saya waktu 1 menit. Kenapa mati kalau kekal? Tuhan kau itu. Oh, nggak bisa mendengar sih. Jadilah orang dewasa. Jangan cuman kau, kutanya kau, kan itu pertanyaan dari host. Kenapa Yesus Tuhanmu mati kalau dia kekal? Kenapa? Dengar dulu. Dia dengar terus. Siapa yang mau dengar ocehanmu? Nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Nah, kutunjukkan kau ya, bahwa Tuhanmu itu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku ya. Mana ada Tuhanmu? Ya. Zaman Yesus berada ada Tuhanmu. Iya, Tuhanmu itu kemudian tidak ada sebelum Maria ngedan, betul? Iya, ke dagingannya jelas. Ya nggak masalah. Dagingan. Tuhannya orang Yahudi ada dagingnya nggak? Oh enggak, makanya Yesus punya Tuhan orang Yahudi yang kuanggap itu. Saya belum bernarasi 1 menit udah kejang-kejang. Dinda Natalia. Bang Zuma 1 menit kasih. Bisa buka kisah para wartawan 2 nomor 32, Dek? Bisa, Bang. Ya, lihat dulu nih ya sayangnya, Saudara Panding. Kita lihat dulu nih ya kehebatan Tuhanku ya. 1 menit kita buktikan Tuhan siapa itu yang paling hebat, Bang Juma. Ini kita buktikan ini siapa Tuhan yang hebat. Kita buka. Kita pakai Bible aja, pakai Bible, Kisah berapa tadi, Bang? 32. 2 nomor 32. Saya yang bertanya nanti, Bang Juma. Ini kita buktikan siapa Tuhan yang hebat di sini. Buka dek. Bukan menyanyi loh. Oke. Meong apa? Iya, emang kenapa? Yesus inilah yang dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Allah Bapa. Alhamdulillah. Iya, siapa yang dibangkitkan? Yesus. Siapa yang membangkitkan? Allah Bapa. Mana ada bapaknya di situ? Allah ya udah. Allah berarti Tuhan itu Allahmu. Wah, gini.
Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah. Itu emang itu. Yes. Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Kodong. Enggak kok kalau berdiskusi cuma. Sudah. Ini sudah bukti akurat nih. Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan dari apa ini? Iya, dari kematian. Iya. Artinya kamu harus berterima kasih kepada Tuhanku yang telah membangkitkan Tuhanmu. Kalau gini, oke, aku terima, aku kasih. Ya udah, oke, sudah, Del, udah. Saya mau merayakan kemenangan dulu. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seorang oten, hop, otaknya dimakan. Sakit hatinya Dosma. Bikin LP. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Wah, kena kali di jantungnya. Si mongko datang besok. Ternyata Tuhanmu dibangkitkan Tuhanku. Rasa kok. Makanya cepat hilangkan ini. Hilangkan nama Allah cepat di kitab kalian. Hilangkan segera. Karena kalau tidak, itu Allah, A-L-L-A-H. Nah, kalau dalam Al-Quran Allah dilatinkan apa? Huruf apa jadinya? Itu abjadnya, siapa yang menciptakan abjad? Tanya gue cuma A sampai Z, siapa menciptakan cuma? Inilah dia si Charlie. A, B, C, ciptakan rumah. Siapa menciptakan abjad? Siapa menciptakan abjad? Yang menciptakan abjad itu adalah Allah. Siapa? Tuhanku dong. Ah, itulah kau. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Mau dalilnya? Saya tanya sama kamu. Mau dalil nggak? Kalau mau dalil, aku kasih dalilnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan warna kulitmu. Allah yang menciptakan bahasa, artinya Allah yang menciptakan huruf-huruf. Tolong tunjukkan mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa. Huruf aksara bata Allah juga menciptakan. Iya. Huruf aksara dalil bata. Yesus menciptakan bahasa mana? Enggak, huruf aksara bata Allah juga menciptakan. Ini wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Akulah Allah yang menciptakan perbedaan bahasamu. Mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Mana dalilnya Yesus menciptakan? Mati cuma ini ya. Sakit di kepala aku nih. Oh iya. Dosma tolong nih, Dosma tolong. Jangan kau sibuk bikin LP, Dosma. Ini loh jemaat-jemaatmu yang kau bela-bela ini, kasihan jadi babak belur di sini. Babak belur kau bilang kok. Dari tadi mic dimatikan. Parah. Al-Quran menjelaskan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin.
Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Dan sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Wah, mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Ke saya dulu Bang Juma yang tadi kan Bang Juma tadi sudah kutunjukkan dalil toh. Kirain Bang Juma ini berilmu. Ayolah diskusi baik Bang. Kisah para Rasul 232, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Masa saya nggak bisa ngomong membantah? Nah tadi Anda minta, Anda mempertandingkan antara ciptaan dan pencipta. Ku kasih dalil. Kisah para Rasul, Kisah para wartawan, bab 2 nomor 32. Betul, kan saya udah mengakui bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ada dalilnya. Ya betul. Sekarang pertanyaan saya biar saya pintar nih Bang Juma. Oh, Allah Subhanahu wa taala mengklaim Nabi Muhammad adalah kekasihnya. Kenapa nggak dibangkitkan seperti Yesus Bang Juma? Jawab. Untuk apa dibangkitkan? Oh, berarti gak berguna. Untuk apa ya? Gak berguna ya? Nabi Muhammad selalu dengar. Saya jawab. Yesus naik ke surga. Betul. Udah. Mana ajarannya untukmu? Mana tunjukkan. Itu kan Bang Juma. Yesus naik ke surga, tapi apa yang disimpan Yesus sebagai kenangan untukmu? Tunjukkan ke saya. Runtuh si Juma di situ, mampus kau. Yesus naik ke surga. Yesusnya yang ke surga, Yesusnya yang ke langit. Yang saya tanya, apa yang dititipkan Yesus kepada orang Kristen? Jawab. Gak ada Coba. Yesus naik ke langit. Yang dititip Yesus untuk orang Kristen apa? Kan Yesus aja yang ke langit. Kristen tidak naik ke langit. Cuman Yesus. Kalian berpisah dengan Yesus. Kalian berpisah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang dititipkan Yesus untuk Karisteng? Oke, saya jawab. Dititipkan Yesus bagi kami adalah ajaran yang benar. Mana? Tunjukkan. Jangan menggauli bocil, menggauli binatang. Jangan menggauli bocil, tapi menggauli binatang boleh. Kau lihat gereja-gerejamu itu, gereja-gereja barat tuh. Saksikan gereja baratmu tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Bible, di Bilangan 31 nomor 18, apa yang dikatakan di sana? Hei, kutanya samamu. Bilangan 31, apa yang dikatakan di sana? Coba. Imamat 31. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ini kitabmu kan, menurutmu kan? Jangan menurut lah. Kutanya samamu. Ayo. Kan jelaskan dulu ajaran yang ditinggalkan Yesus itu. Apa ajaran Yesus? Mana coba? Ajaran Yesus mana? Dia mengajarkan kasih, mengasihi musuh. Nah, mampus tuh di ini dia Ya, dikena Bang Zuma, ditembak dari bawah. Naik lagi. Kena ya, naik lagi Bang Zuma. Kok bisa langsung dua-duanya gitu kena ya Bang Zuma sama si Oten itu ya? Enggak, Oten ku turunkan supaya jangan ngerocos terus. Oh, iya.